Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma alhamdulillah jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita memasukkan kembali kajian akidah dari buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dalam pembahasan kali ini kita menyelesaikan satu rukun iman, yaitu al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah. Khususnya kita sekarang membahas tentang Al-Qur'anul Karim bagian yang kedua, yaitu mengenai mukjizat Al-Quran atau bagaimana Al-Quran menjawab penentangan terhadap Al-Quran itu sendiri dengan melemahkannya. Jadi mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu, yaitu melemahkan, sehingga mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi dan utusan Allah, para nabi dan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam sebagai penguat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran mereka, karena mereka melemahkan lawan-lawannya, Jadi yang lebih tepat sebenarnya bukan mukjizat Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ketika nabinya wafat, maka mukjizatnya sudah tinggal cerita, Dalam arti kita meyakini cerita itu benar, tapi kita tidak bisa menyaksikannya langsung. Tapi kalau Rasulullah SAW beliau wafat, mukjizat terbesarnya masih ada di hadapan kita, yaitu Al-Quran. Inilah keutamaan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu adalah bekal yang dibekalkan Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melemahkan musuh-musuhnya, berarti kita sebagai umatnya hanya bisa kuat, hanya bisa mulia jika kita berpegang teguh pada Al-Quran. Itu yang harus kita yakini. Makanya bab mengenai penentangan terhadap Al-Quran ini dimulai dengan penjelasan tentang Allah memberikan bukti-bukti kebenaran para nabi sesuai dengan sesuatu yang sedang populer di kalangan umat mereka. Saat masyarakat Mesir pada masa Fir'aun terkenal dengan ilmu sihirnya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Musa alaihissalam dengan membawa mukjizat yang dapat mengubah tongkat menjadi ular dan mengeluarkan tangan dalam kondisi putih tanpa cacat setelah dia memasukkan ke balik leher bajunya. Itu adalah bukan sihir, tetapi memang mengalahkan sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Isa alaihissalam dengan membawa mukjizat yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan kehendaknya, menyembuhkan orang yang buta, sakit sopak, pada suatu kaum yang terkenal dengan ilmu pengobatannya. Bukti seperti ini lebih mengena agar mereka mengetahui dengan jelas kebenaran orang yang mengaku nabi,
karena mereka juga memiliki pengetahuan tentang jenis bukti yang ditujukannya, namun tidak bisa mengatasinya, tidak bisa mengalahkannya, ya bahkan menyamainya, ya karena itu memang mukjizat, itu dari Allah, ya. Penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah kaum yang sangat perhatian dengan sastra. Maka sangat tepat kiranya bila Rasulullah SAW datang dengan membawa kitab yang menerangkan, yaitu Al-Mubin, yang sejenis dengan bidang keahlian mereka. Al-Quran berisi kalam Allah yang menerangkan, akan tetapi ia memiliki tingkat kefasihan dan sastra yang paling tinggi, jauh melebihi tingkatan mereka semua. Mereka pun yakin bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Bila didengar, ia memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi diri mereka. Ya, tentunya pengaruh yang kuat itu jika kita mempunyai hati yang hidup, ya. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Al-Quran itu akan berkesan pada hati yang memang sudah hidup, seperti hati para sahabat radhiyallahu anhum ketika dibacakan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran ditulis langsung di hati mereka sehingga mereka tidak lupa lagi, karena saking kuatnya kesan tersebut di hati mereka, ya. Namun kalau hati kita masih sibuk dengan urusan lain, ya, bukan perhatian terhadap Al-Quran atau isi Al-Quran, maka cara kita untuk mendapat kesan dari Al-Quran adalah dengan menyimak, dengan memasang telinga sebaik-baiknya sambil menyaksikan. Artinya hadirkan hati kita khusus ketika Al-Quran dibacakan atau diterangkan, ya. Jadi ada dua keadaan. Keadaan manusia yang hatinya hidup itu langsung dia terkesan dan menerima, ya, penerangan Al-Quran yang memang sangat jelas dan sangat mengesankan. Tapi kalau hati kita masih tercampur dengan yang lain, artinya belum sepenuhnya hidup, masih ada penyakitnya, begitu ya. Termasuk saya, ya. Kenapa? Karena pertama kita bukan orang Arab, kedua memang kita masih begitu dalam menerima Al-Quran itu, masih harus fokus, masih harus menyimak dengan benar, baru bisa masuk ajaran Al-Quran dalam hati kita, ya. Jadi ini adalah satu kabar gembira. Jadi tidak semua orang memiliki hati seperti para sahabat, tetapi kita yang memang hati kita masih tercampur macam-macam, masih diberi kesempatan untuk bisa mendapat pelajaran dari Al-Quran. Jika kita menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, lalu menghadirkan hati kita pada saat itu, ya. Ini dituangkan dalam surat Qaf, surat ke-50, ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, silakan dibacakan terjemahannya, ya. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Jadi kalau mempunyai hati yang hidup, langsung Al-Quran jadi peringatan, jadi pelajaran. Tapi kalau belum sampai seperti itu, kita juga masih punya kesempatan untuk mendapat pelajaran dari Al-Quran asal menggunakan pendengaran dengan baik atau menyimak, ya, dan menghadirkan hati ketika Al-Quran dijelaskan atau dibacakan. Nah, inilah Al-Quran bila didengarkan ia memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi diri mereka, orang-orang Quraisy yang sangat mencintai sastra waktu itu. Namun karena kebatilan yang telah mendarah daging, mereka pun berusaha keras untuk tidak mendengarkannya, serta melarang Rasulullah SAW membacakannya di tengah perkumpulan orang banyak dan di dalam acara-acara resmi, sebagaimana diceritakan Allah dalam firman-Nya di surat Fussilat ayat 26, ya. Silakan gantis surat 41 ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun, ya. Surat ke-41 ayat ke-26, ya.
Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini kegaduhan ini bisa bersifat hakiki, bisa bersifat maknawi. Yaitu ketika ada orang membacakan Al-Quran, mereka membuat kegaduhan supaya orang tidak dengar. Jadi ini hati-hati nih bagi orang yang senang mengacaukan ceramah, ya, mengacaukan pengajian, ya, apalagi Jumatan, ya. Kan kalau di kampung dulu, ya, khotib bicara ngobrol tetap ngobrol gitu, karena nggak ngerti, ya, dalam hadis itu idza qulta li sahibika ansid wal imamu yaktubu alal mimbar faqad laghauta wa man lagha fala jum'atalah. Kalau engkau mengatakan kepada temanmu gitu saja sudah hilang pahala Jumatnya, kan gitu, sudah lago. Tapi kalau dulu orang seenaknya aja ngobrol, khotib lagi bicara itu. Tapi bukan hanya khotib sebenarnya. Ketika penceramah bicara, lalu ibu-ibu sibuk ngobrol, maaf, tidak hanya ibu-ibu, ya, kadang-kadang bapak-bapak juga aja nih yang sering yang sering aja gitu. Itu hati-hati, itu seperti yang kena ayat ini, membuat keributan ketika Al-Quran dibacakan. Misalnya dia berpaham, ini kan ustadznya bukan dari organisasi kami, bukan dari jamaah kami, tetap saja hukumnya haram itu, mengganggu orang yang lagi ceramah. Kalau nggak mau dengerin, pergi aja, gitu kan, keluar saja dari situ, ya, itu resikonya lebih ringan. Ya, asal ada keperluan lain, asal digantikan dengan yang lain, ya. Nah, jadi jangan sampai membuat kegaduhan ketika Al-Quran dibacakan. Ini yang bersifat hakiki ketika Al-Quran diterangkan. Yang kedua bersifat maknawi. Bersifat maknawi itu, jadi kita kalau di grup WA misalnya memposting ayat atau memposting isi Al-Quran, langsung disaingi dengan postingan dangdut misalnya, atau postingan yang bodor-bodor. Nah, itu kan bikin kegaduhan juga, yaitu membuat orang jadi tidak perhatian terhadap orang yang sedang berusaha amar ma'ruf nahi munkar. Atau tadi di sini kan bukan hanya muslim saja, jangan posting yang gitu-gitu. Ya sudah, mereka kan tinggal nggak usah baca. Toh tetap mayoritas itu muslim di grup tersebut, gitu kan. Ya. Jadi ongkoh negara orang dan demokrasi, tapi ketika kita bicara, kita kan tetap mayoritas, kita ini suara terbanyak. Kenapa sih harus sekarang malah kayak mereka yang minoritas itu yang harus diperhatikan, toleransi segala macam. Jadi yang ngomong ini nggak ngerti arti demokrasi. Demokrasi itu artinya suara terbanyak, kan. Artinya kalau umat Islam masih mayoritas, yang lain itu sebenarnya harusnya ya udahlah, tahu diri lah, ngelehan gitu, ya. Umat Islam ketika di negara-negara Eropa atau di Amerika, mereka juga tahu diri, ya, kami minoritas gitu. Jadi nggak bikin gaduh kayak di sini, orang-orang minoritas di sini gitu. Ini kan yang harusnya kita punya kebanggaan, punya izah. Kita di negara yang mayoritas Muslim, bahkan menurut statistik Indonesia itu adalah negara yang paling banyak umat Islamnya sedunia. Ya. Jadi penduduk dunia, negara manapun, kalau dihitung jumlah muslimnya yang paling banyak itu adalah Indonesia. Ini satu nilai tersendiri, ya. Satu nilai tersendiri. Sampai ada yang memberi ungkapan, katanya karena orang Mesir itu pandai bicara, orang Arab itu gemar untuk membahas akidah, ya, kayak seperti ini, ya. Orang Indonesia mah banyak gitu. Jadi Islam itu akan bangkit dengan hati atau akidah dari Arab, dari Saudi, ya, kemudian otak dari Mesir, dan darah dari Indonesia. Indonesia itu darahnya umat Islam dunia, kan gitu. Karena apa? Karena paling banyak, gitu. Tapi itu hanya ungkapan saja, ya, begitu, ya. Baik, jadi jangan sampai membuat keributan ketika Al-Quran dibacakan atau diterangkan, supaya kita tidak termasuk ayat ini, yaitu seolah-olah kita ingin menang dari Al-Quran. Yang ingin menang dari Al-Quran hanya orang kafir, ya. Kalau orang beriman mah tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran, ya. Surat ke-57
ayat ke-16, surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi ada dua keadaan ketika seseorang itu ya dijauhkan dari Al-Quran. Yang pertama, keadaan menentang, yaitu ingin menang dari Al-Quran. Itulah sifat orang musyrik, orang kafir, orang munafik ya. Yang kedua, keadaan membiarkan, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, tidak mau mempelajari ya. Lama-lama hati mereka keras. Ya, jadi walaupun awalnya tidak menentang, tapi juga tidak perhatian, lama-lama hati mereka keras. Itu ya seperti yang dilakukan ahli kitab dahulu, Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka dijauhkan oleh Allah dari kitab mereka karena mereka membiarkannya, sehingga hatinya keras setelah waktu yang cukup lama jauh dari Al-Quran. Ya, makanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk perhatian pada Al-Quran. Misalnya di bulan Ramadan harus banyak baca Al-Quran. Di hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Padahal di hari-hari biasa pun seharusnya kita memperhatikan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran yang dibaca dalam sholat. Sehingga kalau bisa bacaan sholat itu ya harus berusaha variatif ya, variasi, ulah eta-eta wae ya. Ulah naon disebut nate triple cool triple cool teh kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Eta nu diapalkeun, nu diulang-ulang tiap salat naon wae oge ya. Itu nanti lama-lama jauh dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kita harus pelajari dan harus diperhatikan supaya hati kita lembut ya, supaya hati kita khusyuk dan tunduk. Nah, orang-orang yang musyrik telah berbuat kesalahan sangat besar ketika menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Sebagaimana sekarang ada sebagian orang ngaku Islam tapi pikirannya aneh, Al-Quran perlu direvisi. Ya, itu sama dengan menganggap Al-Quran bukan dari Allah kan gitu. Ya, itu ngomong begitu aja udah kafir itu ya. Sebab Al-Quran dari Allah berarti Al-Quran itu mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Ini tidak perlu dibaca terjemahnya karena sudah terkenal ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab yang agung ini yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, artinya pasti di dalamnya, tidak perlu diragukan lagi. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya orang yang ingin mengotak-atik Al-Qur'an berarti tidak bertakwa gitu. Karena orang bertakwa wajib tunduk dan khusyuk hatinya mengingat Allah. Sebagaimana tadi ayatnya telah disampaikan surat Al-Hadid ayat ke-16 ya. Nah, Allah menantang mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran serta menegaskan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dapat melakukannya. Tantangan itu berlaku untuk mereka dan selain mereka, yaitu orang kafir Quraisy dan orang-orang setelahnya, baik jin maupun manusia yang beranggapan sama hingga hari kiamat ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran itu, niscaya mereka tidak akan bisa membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain ya. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Hud ayat 13 maknanya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat oleh kalian untuk menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap bisa membantumu ya selain Allah.
jika kamu memang orang-orang yang benar, ternyata mereka tidak mampu. Terakhir, Allah menantang mereka dengan yang lebih ringan lagi, yaitu meminta mereka untuk membuat satu surat saja, ya. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 38, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar-benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan satu surat seumpamanya, dan panggillah siapapun yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Allah mengulangi tantangannya terhadap orang yang menyaksikan Al-Quran untuk membuat satu surat saja, serta menegaskan bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Ya, ini tolong dibacakan terjemahnya. Surat Al-Baqarah ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kamu wahyukan kepada hamba kamu yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, pelihara diri dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah memastikan kamu tidak mungkin akan bisa membuatnya, ya. Sesungguhnya diketahui bahwa tantangan ini juga berlaku untuk membuat satu surat terpendek dalam Al-Quran, yaitu 3 ayat, ya. Jadi surat terpendek dalam Al-Quran itu hanya 3 ayat, ya, seperti surat Al-Asr, ya, seperti surat Al-Kautsar, ya. Ternyata tidak bisa, ya. Orang yang bikin seperti itu malah ditertawakan, ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Katanya di Al-Quran ada surat Al-Baqarah, saya pun mendapat wahyu dengan surat Al-Fil. Al-Fil versi dia, ya. Kalau Al-Fil dalam Al-Quran juga ada, ya, yaitu tentang bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Kalau Al-Fil versi Musailamah Al-Kadzdzab itu pikasirieun, ya. Dia hanya menggunakan irama tapi maknanya sangat konyol, ya. Mana surat Al-Fil, kata temannya itu. Temannya waktu itu Amr bin As, ya. Coba kamu kalau benar mengaku dapat wahyu, coba bacakan wahyu yang datang kepadamu seperti yang diaku oleh Muhammad. Kata Musailamah, Al-Fil wa ma adraka mal fil huwa hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Ya, kalau orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab langsung sadaqallahul adzim, padahal itu isinya sangat lucu, ya. Tidak semua bahasa Arab itu Al-Quran, hati-hati, ya. Jadi Musailamah mengaku itu sebagai wahyu padahal isinya seperti ini. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Ya. Huwa hayawanun kabir, gajah itu hewan yang badannya besar. Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai panjang. Eta mah bacaan anak TK begitu. Ya. Lalu Amr bin As mengatakan, sesungguhnya kamu tahu bahwa kamu berdusta dan kamu tahu aku tahu bahwa kamu pendusta, gitu. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam, tapi dia sudah jengkel dengan Musailamah, ya, gitu. Kamu tahu bahwa kamu berdusta dan kamu tahu bahwa aku tahu kamu berdusta, gitu. Itu kata Amr bin As, jauh sekali dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad, begitu, ya. Jadi Amr itu waktu itu juga sudah sanksi sebenarnya, sudah hanya karena dia seorang pembesar, jadi belum dapat taufik dari Allah untuk masuk Islam. Baru setelah Fathu Makkah Amr bin As masuk Islam, tapi karena dia tadinya tokoh akhirnya
Dia menjadi panglima kepercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akhirnya bisa menaklukkan Palestina. Jadi yang pertama kali menaklukkan Palestina itu ya Amr bin As, seorang sahabat yang mulia ya. Walaupun masuk Islamnya belakangan. Jadi sekarang kita berdoa semoga Palestina segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dan saudara kita di sana mendapat kesabaran dan pahala serta kekuatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kiblat pertama umat Islam ya. Nah, Amr bin As asalnya begitu, bersahabat dengan seorang nabi palsu, tapi dia mengatakan ini pendusta gitu ya. Ini pendusta, dia sendiri pendusta, sahabat dekatnya mengatakan pendusta, apalagi orang lain. Tapi ada saja yang terpengaruh. Seperti sekarang banyak orang ngomong ngaco di medsos, ada saja orang yang ngeprokan gitu ya. Ya terutama yang senang itu orang-orang kafir tentunya ya. Nah, kayak begitu. Nah, sebagaimana diketahui tantangan itu mencakup surat yang terpendek, yaitu hanya 3 ayat saja. Tetap saja mereka tidak mampu. Inilah dalil yang terakhir untuk mematahkan anggapan mereka, sebagaimana firman Allah, wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Tidak mungkin Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah ya. Jadi tidak mungkin dibuat oleh manusia atau siapapun selain Allah. Bahkan malaikat pun tidak mampu begitu ya. Jadi ini dari Allah sepenuhnya. Inilah yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman, supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Artinya, oleh karena kefasihan dan sastra yang ada di dalam Al-Quran bukan buatan manusia, dan manusia tidak bisa membuat yang semisalnya, ia adalah mukjizat yang abadi, ya, mengalahkan siapapun yang berada di puncak kefasihan dan sastra. Lalu bagaimana orang yang tingkatannya berada di bawahnya? Artinya orang Quraisy waktu itu mendalami bagaimana membuat syair-syair yang bagus, ya. Ada seorang penyair namanya Labid, ya. Cara orang Quraisy bertanding sastra adalah memasang syair di pintu Ka'bah. Waktu itu Ka'bah penuh dengan berhala, ya. Tapi mereka kalau merasa punya syair bagus, dia memasang syairnya di pintu Ka'bah. Nanti ada orang yang merasa lebih bagus ingin menandinginya, dipasang di sebelahnya, ya, dipasang di sebelahnya. Lalu orang banyak yang akan menilai. Akhirnya, oh ini lebih baik, yang ini disobek. Nah kayak gitu ya. Jadi mereka terus menerus meningkat ilmu sastranya dengan begitu tadi bertanding, ya, bertanding. Jadi dipasang yang bagus, ada yang lebih bagus, yang jelek dirobek, ya. Ini misalnya dikalahkan, dicobek lagi, terus begitu ya. Nah, sampai ada seseorang yang juara umum, namanya Labid, ya. Dia tuh dipasang di Ka'bah, ada yang menandingi, kalah lagi, sampai beberapa bulan itu dipasang di pintu Ka'bah, tidak ada yang mengalahkan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merasa jengkel dengan kesombongan Labid, lalu minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, walaupun Al-Quran ini bukan syair, bolehkah aku menulisnya dan memasangnya di pintu Ka'bah untuk membungkam si Labid ini? Gitu. Ya, oleh Rasulullah SAW diizinkan. Lalu dipasanglah satu surat saja, ya, surat Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Ar-Rahman. Ar-Rahman beda lagi. Ya, surat Ar-Rahman itu dipasang di pintu Ka'bah, yaitu untuk menyaingi syairnya si Labid. Lalu ternyata Labid juga lang-lang ling-ling apa ya, kayak orang yang gila begitu. Dibandingkan dia bingung gitu kan, kok ada ya syair seindah ini begitu ya, kok ada yang bisa ngalahin, ini sudah berbulan-bulan nggak ada yang bisa menyaingi. Dia akhirnya nangis, tidak akan mungkin saya bisa mengganti tulisan saya ini dengan tulisan lain yang bisa mengalahkan tulisan ini gitu. Dia merasa apa? Merasa sedih karena dia sudah jadi juara umum. Kemudian
Dia sampai langlang lingling itu apa bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ya. Sampai kayak hampir gila gitu karena dia merasa kok bisa saya dikalahkan gitu kan. Akhirnya didekatin oleh Ibnu Mas'ud, wahai Labid, ini memang bukan tulisan manusia. Jadi kalau kamu kalah pantas, sebenarnya kamu memang betul penyair paling hebat. Inilah wahyu yang turun kepada Muhammad SAW. Akhirnya dia mau masuk Islam. Karena dia sadar, ya, ini tidak mungkin ditandingi sampai kapanpun saya nih. Saya misalnya mau belajar lagi ilmu syair, nggak akan bisa menandingi ini gitu. Ini orang yang fasih dalam sastra, yaitu orang Quraisy. Apalagi selain mereka, apalagi kita yang bahasa asalnya bukan bahasa Arab, ya. Jadi ada seorang dosen Al-Quran di Universitas Islam Madinah, dosen tafsir sebenarnya ya, namanya Syekh Khalid As-Sabat, ya, hafizahullah taala. Ya, beliau pernah datang ke Indonesia dan saya pernah mendengar ceramahnya mengisahkan ada seorang kaya raya di Amerika dan dia merasa khawatir dengan umat Islam yang mereka itu berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi dia membuat satu inisiatif agar Al-Quran bisa disaingi, paling tidak dibaca oleh umat mereka dengan satu kitab yang lebih bagus dari Al-Quran. Dia mengirim surat ke 800 ya tempat ibadah mereka, 800 gereja lah ya begitu. Dengan kata-kata, saya cukup kaya untuk menjamin kalian kumpul di tempat kami dengan hotel paling bagus, berdiskusi sampai merumuskan satu tulisan yang bisa menyaingi bukunya umat Islam, yaitu Al-Quran ya. Nah, orang kaya itu menunggu berhari-hari, nggak ada respon satupun dari gereja-gereja yang dikirimi itu. Sampai akhirnya suatu saat ada satu surat, satu saja yang merespon. Datangnya langsung dari Paus, dari Vatikan. Ini kata Syekh Khalid As-Sabat. Jadi tulisannya singkat saja, kamu bodoh. Jadi kalau kamu mau mengalahkan umat Islam dengan membuat saingan Al-Quran, itu bodoh gitu kan. Walaupun dia merasa kaya ya. Jadi rupanya yang 800 yang lain itu sudah dikontak, udah jangan dijawab oleh satu orang saja ya, oleh pembesarnya. Kamu bodoh kalau kamu mau dengan cara menyaingi Al-Quran. Nah, sehingga pada suatu saat di parlemen Inggris ketika mereka mau mengembangkan penjajahannya, ada yang mengangkat Al-Quran di parlemen Inggris dengan mengatakan tempat kita akan mengembangkan ekspansi kolonialisasi kita itu banyak orang Islamnya dan mereka akan terus kuat selama mereka berpegang teguh pada kitab ini, kepada buku ini. Jadi caranya jauhkan mereka dari Al-Quran. Jadi kalau membuat saingan Al-Quran bodoh. Tapi kalau menjauhkan umat Islam dari Al-Quran masih bisa tadi dengan hiruk pikuk ya, dengan berbuat gaduh, dengan dialihkan perhatiannya agar tidak merasa bahwa Al-Quran ini sesuatu yang berharga begitu. Dan sekarang banyak anak-anak muda atau bahkan orang tua yang abai terhadap Al-Quran, padahal inilah nikmat paling besar yang masih ada di hadapan kita sebagai bagian dari nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah SAW diutus itu nikmat bagi kita. Surat Al-Baqarah ayat 151, 152 ya. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kitab Al-Quran dan hikmah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadamu. Ya, jadi kita disuruh bersyukur dengan diutusnya Rasulullah SAW yang membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Loh, kan kita nggak ketemu Rasul. Walaupun nggak ketemu Rasul, kita disebut dalam Al-Quran ya. Kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran.
Jadi kalau ada seorang masyarakat disebut oleh gubernur aja senang, disebut oleh presiden aja senang, masa kita disebut oleh Allah tidak bahagia ya? Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, tapi ajarannya sampai ke kita, Al-Qur'annya sampai ke kita, dan Al-Quran menyebutkan bahwa Allah pun ingat kepada kita dengan menyebut kita dalam Al-Quran ya. Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 2 sampai ayat 4. Jadi Rasul diutus kepada mereka orang Quraisy yang akhirnya mereka masuk Islam setelah Fathu Makkah, walaupun harus awalnya berperang dulu kan gitu ya, menentang. Namun kemudian disebutkan juga bahwa Al-Quran pun, Rasul pun diutus kepada kita yang belum bertemu dengan mereka. Surat ke-62 ayat 2 sampai ayat 4, silakan. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang terdahulu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kita mendapat karunia yang besar ketika kita termasuk orang yang mengimani Rasul ini dan mengimani Al-Quran. Itu harusnya kita syukuri dengan cara lebih bersungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran dan menjadikannya sebagai aturan dan pedoman hidup. Barulah kita dikatakan bersyukur ya. Nah, pengertian dan kaum yang lain yang belum bertemu dengan mereka, artinya ketika para sahabat sudah wafat, Rasulullah SAW sudah wafat, kita terdakwahi, berarti kita pun termasuk yang disebut dalam ayat ini. Pengertian yang kedua, dikatakan belum bertemu, berarti kalau kita beriman pada Al-Quran, suatu saat kita akan bertemu dengan Rasul. Kita bisa bertemu dengan para sahabat. Kapan itu? Kapan itu? Kalau kita masuk surga, gitu. Jadi ini janji juga bahwa kaum itu belum bertemu dengan kalian, tapi suatu saat akan bisa bertemu jika kita sama-sama beriman seperti mereka. Ya, surat ke-2 ayat 137. Jadi kalau kita beriman seperti imannya Rasulullah SAW, seperti imannya para sahabat, maka kita akan berada di jalan yang lurus, yang sama-sama dengan mereka dikumpulkan dalam surga Allah nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Surat 2 ayat 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, jadi iman kita hanya bisa benar jika kita mengikuti Al-Quran. Ya, amal kita hanya bisa lurus jika kita mengikuti Al-Quran. Akhlak kita hanya bisa mulia jika kita mengikuti Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab dengan singkat, karena khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya, artinya Rasulnya sudah wafat, Al-Qurannya masih ada di hadapan kita, maka kita harus sungguh-sungguh tercelup, tersibgoh ya dengan Al-Quran ini. Ya, jadi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas, berharap ridho Allah, kebaikan di akhirat, dan kita yakin Allah pun akan memberi kecukupan di dunia ini. Ya, ayat berikutnya ya, ayat 138 ya. Tadi 137, sekarang ayat 138. Sibgoh Allah, siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami beribadah. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah saja dengan dicelup oleh Al-Quran, pemikiran kita, amal kita, masyarakat, budaya masyarakat kita, ya, keluarga kita itu harus tercelup oleh Al-Quran. Ya. Selain mencakup bukti-bukti mukjizat yang tak terhitung, Al-Quran juga mencakup berita-berita tentang perkara-perkara gaib
baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ia juga berisi hukum-hukum yang dengan menerapkannya maka kebahagiaan di dunia dan akhirat akan terwujud. Al-Quran juga berisi tentang renungan manusia terhadap alam semesta beserta isinya dan renungan terhadap diri sendiri dan penciptaannya. Semua itu secara gamblang menunjukkan bahwa ia berasal dari Allah, Zat yang Maha Bijak dan Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah seluruh kebaikan berada. Dialah Sang Pencipta yang Maha mengetahui. Ya, jadi Allah juga akan menunjukkan kepada kita ayat-ayatnya di sekitar kita, di alam ini. Kemudian dalam diri kita. Jadi dari sisi ini, ya, wabah corona ini, pandemi ini termasuk ayat Allah juga. Mengingatkan bahwa kita lemah kalau tidak ditolong oleh Allah. Surat ke-41 ayat 53. Segala yang diciptakan Allah, segala yang diperjalankan Allah dalam takdirnya di sekitar kita, dalam diri kita, itu semua ayat Allah. Tentu saja bagi orang yang bertakwa, ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran, yaitu kita hanya bisa mengatasi musibah dengan berpedoman pada Al-Quran. Kita hanya bisa bersyukur dengan benar dengan berpedoman pada Al-Quran. Kita hanya bisa mendapat ampunan Allah dengan berpedoman pada Al-Quran. Ayat-ayat Allah ditunjukkan agar kita lebih yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Surat 41 ayat berapa tadi? 53, ya, silakan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di sekitar penjuru yang pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, jadi mukjizat Al-Quran ada mukjizat sastra, ada mukjizat berita, ada mukjizat hukum atau syariat, ada mukjizat ilmu dan teknologi, ya, tentang alam semesta maupun tentang diri manusia sendiri. Dan juga yang lainnya yang di sini disebutkan belum semuanya ditemukan, yaitu tidak terhitung karena belum semuanya ditemukan. Saking dalamnya Al-Quran. Makanya disebut dalikal kitab yang agung itu, padahal ada di hadapan kita. Saking dalamnya Al-Qurannya di depan kita, tapi disebut dalika, disebut itu. Ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk jauh dalam Quran yang ada di depan kita. Berarti saking dalamnya, ya, makna-makna Al-Quran yang akan terus menjadi satu kenikmatan bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman, jika hatinya bersih. Nah, ini sebagai penutup, mari kita renungi bagaimana ucapan khalifah yang ketiga. Khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Idza kanat qulubukum thahirah lama syabitum min kalami rabbikum. Jika kamu punya hati yang bersih, tadi hati yang hidup, maka kamu tidak akan pernah kenyang mendengar firman Allah di dunia. Kenapa? Karena nanti di surga kita akan bertemu Allah, akan terus mendengar firman-Nya sebagai kenikmatan, kan gitu. Jadi kalau sekarang kita merasa bosan dengan Al-Quran, itu pantas masuk surga, nah gitu maksudnya. Kalau hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang, kamu akan selalu rindu untuk mendengar firman Allah, baik bunyi Al-Quran maupun penjelasannya, ya, maupun ajarannya, ya, seperti itu. Maka tumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.